Baik, teman-teman semua, ini kita lanjut ke materi berikutnya ya, minggu ini. Yang kemarin mungkin dibaca-baca ya, prinsipnya sebenarnya sederhana, konsep dasarnya ya. Ada beberapa kunci yang paling tidak Anda harus kuasai ya. Untuk metode elektromagnetik itu kan isunya nanti yang pertama berkaitan dengan frekuensi dari gelombang yang kita ukur. Ya. Frekuensi gelombang yang kita ukur. Jadi kemarin sudah kita sampaikan bandwidth dari gelombang elektromagnetik itu kan dari yang paling rendah frekuensinya atau panjang gelombangnya paling tinggi, dan yang frekuensi tinggi atau panjang gelombangnya pendek gitu ya. Anda perhatikan itu. Jadi yang pertama kunci adalah frekuensinya. Kemudian yang kedua nanti berkaitan dengan metodenya. Metodenya itu apakah dia memerlukan sumber ya, sebagai pembangkit atau tidak. Nah, ini nanti kita akan bahas beberapa contoh ya yang saat ini akan kita sampaikan. Ini terkait dengan metode namanya GPR atau Ground Penetrating Radar, karena ini terutama untuk penelitian geoteknik ini sudah cukup populer ya. Ada yang kita kenal dengan non-destructive test atau NDT ya. Tidak hanya untuk subsurface, tetapi juga misalnya untuk struktur bangunan itu juga bisa kita lakukan pengukuran menggunakan metode ini. Jadi ini aplikasinya cukup luas. Nah, ini adalah salah satu dari metode aktif di dalam metode elektromagnetik ya. Metode aktif artinya adalah memerlukan sumber. Jadi yang ketiga tadi sekali lagi saya tambahkan lagi adalah berkaitan dengan interaksi ya yang terjadi antara medan elektromagnetik dengan medium bumi. Nah, ini yang Anda harus pahami interaksinya seperti apa, sehingga nanti Anda bisa tahu properti fisis dari model ya yang kita bangun ya berdasarkan data itu apa ya. Jadi itu kunci-kuncinya ya. Nah, di slide saya kemarin sebenarnya itu sudah secara sistematik saya coba rangkum ya sampai ke terapannya. Ini saya tunjukkan di sana penerapannya. Yang pertama di eksplorasi migas ya. Ini metode elektromagnetik mulai dilirik ya di Indonesia. Ini dimulai tahun 2020 kemarin, kami sudah melakukan pengukuran untuk migas ya. Karena sebelumnya itu biasanya banyak dipakai di geothermal. Jadi MT atau CSAMT, AMT itu banyak dipakai di geothermal karena dia sensitif terhadap resistivity. Nah, sekarang mulai orang mencoba ke oil and gas untuk eksplorasi. Jadi dimulai 2020 dan ini mulai lagi. Tahun ini kita ada apa namanya pengukuran di Kalimantan Timur ya. Kalau yang tertarik mungkin bisa tanya-tanya, siapa tahu mungkin ada kesempatan ikut akuisisi atau ikut terlibat di situ, monggo, menggunakan CSAMT. Dan pengalaman kami tahun 2020 cukup menarik metode ini karena ternyata dari pengukuran CSAMT itu kita bisa mendapatkan informasi resistivitas di bawah permukaan bumi dengan akurasi yang cukup tinggi. Dengan akurasi yang cukup tinggi. Sehingga itu bisa dipakai untuk menggantikan, bukan menggantikan sebenarnya, tapi menjadi alternatif apabila kita tidak punya log sumur. Ya. Log itu adalah data pengukuran sifat fisika sumur ya. Jadi kita masang alat, kemudian dimasukkan ke dalam sumur gitu, terus ditarik pelan-pelan sambil dia ngukur. Ada density-nya, kemudian ada resistivity-nya, dan sebagainya. Nah, ternyata hasil pengukuran resistivity yang dilakukan secara langsung dari dalam sumur itu dibandingkan dengan resistivity model CSAMT itu cukup bagus ya. Kemarin kita tunjukkan. Jadi ini Pertamina akan mencoba lagi dalam 5 tahun ke depan metode CSAMT ini, metode elektromagnetik ini akan dipakai. Kita ya alhamdulillah mendapat privilege untuk pengembangan metode ini dari Pertamina ya. Untuk 5 tahun ke depan kita akan mengembangkan metode CSAMT ini untuk seoptimal mungkin dipakai mendukung eksplorasi oil and gas. Yang kedua di slide saya tunjukkan contoh di Merapi ya, di Merapi itu bagian dari tugas akhir saya dulu S2 di
UGM, kebetulan kita ada kerjasama dengan peneliti dari Jerman, dari Geoforschungszentrum di Potsdam. Itu mereka melakukan pengukuran magnetotelurik di Gunung Merapi, dan kita bisa tahu struktur 3D dari bawah permukaan Gunung Merapi ya, menggunakan metode magnetotelurik. Jadi ini berbeda dengan yang di oil and gas tadi, di mana kita memerlukan sumber ya. Yang ini kita, yang di Merapi ini tidak. Jadi kita cukup memasang sensor, kemudian kita bisa mendapatkan hasil pengukuran di permukaan. Baik, ini juga akan saya scan saja, karena tren pembelajaran sekarang itu sebetulnya adalah lebih memberikan trigger ya bagi Anda untuk belajar ya. Karena tantangan ya kalian ini yang paling besar nanti adalah mungkin dari gadget dan sebagainya ya, sehingga kalau tidak di-challenge dengan apa namanya, dengan ya semacam tugas gitu untuk mengerjakan sesuatu, Anda mungkin tidak akan mengerjakan ya, karena memang ke depan itu hampir mungkin kita tidak perlu lagi effort ya. Anda mau tahu apa itu instantly Anda bisa dapatkan informasi tersebut ya. Dengan Google misalnya, atau dengan sekarang ada ChatGPT ya, Anda bisa memanfaatkan itu sebetulnya untuk belajar ya. Jadi kalau zaman dulu kan untuk orang bisa membuat analisis itu kan perjalanannya panjang, dari belajar membaca, kemudian diskusi, diuji dan sebagainya. Sekarang hampir nggak perlu. Anda doing nothing, tiba-tiba ditanya misalnya apa itu ya, misalnya fase seismik misalnya ya, Anda bisa langsung tahu fase seismik itu apa dengan memerintahkan Google atau ChatGPT untuk menjelaskan ya. Nah, seperti itu tantangan ke depan, sehingga ya mari, nggak tahu ke depan akan seperti apa, tapi saya mengharapkan Anda punya motivasi kuat untuk belajar terus, membaca masih Anda harus, dan trigger-trigger seperti yang akan saya coba seperti ini Anda coba jawab ya, Anda coba lakukan gitu, agar ya harapannya target-target pembelajaran kita bisa terpenuhi. Karena ini bukan sesuatu yang terlalu sulit. Baik, untuk materinya ini kira-kira ada beberapa poin ya. Ini sebenarnya materi yang sudah kita siapkan lama, biasanya untuk persiapan mahasiswa geofisika pada saat akan field camp di lapangan. Jadi ada sejarah metode GPR, kemudian pendahuluan dan sebagainya. Nah, sejarahnya ternyata sudah cukup panjang sebetulnya. Jadi memang penggunaan radar itu kalau kita mungkin lebih familiar dengan terapannya di militer ya. Radar itu kan konotasinya dengan kita mendeteksi benda asing yang masuk ke dalam ya wilayah kita gitu ya. Nah, radar itu adalah salah satu kalau kita melihat range gelombang elektromagnetik kemarin ya, ada satu bagian apa namanya di dalam panjang gelombang atau dalam spektrum ya, spektrum gelombang elektromagnetik itu yang berhubungan dengan biasanya gelombang radio ya. Gelombang radio. Gelombang radio sendiri sudah mulai banyak dipakai ya untuk komunikasi, kemudian juga untuk ya untuk entertainment gitu ya, sejak dulu ya. Meskipun sekarang sudah mulai jarang ya. Sekarang eranya YouTube ya, pakai internet. Kalau dulu sebelum ada internet kan menggunakan gelombang frekuensi tinggi banget ya. Kalau ini sekarang sudah, kalau zaman dulu masih yang gelombang radio ya, banyak dipakai di radio maupun di televisi, itu menggunakan gelombang. Di dalam terapannya selain untuk komunikasi dan tadi untuk hiburan ya, gelombang radio sebenarnya juga banyak dipakai untuk navigasi ya. Jadi zaman dulu sebelum ada GPS ya, orang menggunakan gelombang radio untuk navigasi. Jadi untuk memandu arah gitu ya, itu menggunakan gelombang radio, dan ya sampai sekarang masih dipakai. Bahkan untuk metode, salah satu metode geofisika nanti Anda mungkin mengenal namanya very low frequency atau VLF, itu adalah memanfaatkan gelombang radio untuk komunikasi kapal selam ya.
tapi bisa dimanfaatkan gelombang itu untuk eksplorasi ya. Gelombang elektromagnetnya dimanfaatkan dengan cara kita melakukan pengukuran di target kita ya, di daerah penelitian kita. Jadi kita tidak perlu membangkitkan karena otomatis dibangkitkan oleh pemancar komunikasi kapal selam tadi, ada di Jepang, ada di Australia dan sebagainya. Jadi ceritanya sudah cukup panjang, hanya mungkin yang ada hubungannya dengan geofisika atau geologi itu dimulai sejak tahun 60-an mungkin ya, 65 ini ada pemanfaatan gelombang eco-sounding ini untuk menentukan ketebalan lapisan es, kemudian hubungannya dengan geologi itu mulai tahun 70-an gitu ya. Kemudian tahun 75 juga NASA menggunakan GPR ini untuk ya mendeteksi keadaan di bulan ya. Dan mulai diproduksi untuk keperluan praktis di pemakaian di masyarakat. Kemudian tahun 75 itu komputer mulai berkembang ya, modeling semakin canggih, semakin bagus ya, itu mulai terus berkembang juga termasuk metodenya. Kemudian ya ternyata masih ada tahun 85 ini juga masih borehole, radar, kemudian tahun 90-an itu banyak dipakai untuk near surface ya, survei gitu. Kemudian tahun 90-an itu mulai populer di seluruh dunia. Kemudian ya kalau akhir-akhir ini sudah mulai dengan kecanggihan teknologi, kemudian juga modeling ya, software juga semakin canggih gitu ya, orang sudah bisa melakukan modeling 2 dimensi, 3 dimensi dan seterusnya. Ya. Jadi era-era sekarang ini sudah mulai metode ini menjadi salah satu standar gitu untuk eksplorasi near surface. Sebentar ini. Sejarahnya itu. Kemudian mungkin sementara ini dulu saya sambung yang volume 2 yang part 2 karena ini ukuran filenya biar tidak terlalu panjang.